Shalom, selamat pagi. Satu pesan hari ini berbeda dari biasanya. Kita bersama dengan dosen teologi ya, Pendeta Rindra Patamata Kasih, MTH. Shalom Pak dosen. Shalom Pak Nathan, apa kabar Pak? Luar biasa hari ini. Haleluya, Ya. haleluya. Begini Pak, seringkali kita orang Kristen sudah melayani di gereja ataupun di luar gereja. Tapi masalah ada aja gitu ya Pak ya. Nah gimana menyikapinya supaya iman kita tetap kuat dan kita tidak kecewa sama Tuhan Yesus? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dan banyak sekali ditanyakan oleh para pelayan Tuhan dari berbagai gereja. Kita melihat satu contoh dalam Alkitab, yaitu Paulus. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Jadi Paulus sedang bertanya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jadi Paulus yang melayani Tuhan dengan luar biasa pun mengalami tantangan. Dia mengalami banyak bahaya. Alkitab katakan, ada bahaya di kota, ada bahaya di padang gurun, ada bahaya di tengah laut. Bahkan dia mengalami siksaan fisik, didera di luar batas, dicambuk, disesak, dilempari batu. Mungkin kalau kita yang jadi Paulus, kita berharap, Tuhan, aku kan udah melayani, kenapa bukan hal-hal yang baik yang kau berikan, justru tantangan, justru masalah, justru hal-hal yang mengancam kehidupan. Ini yang menjadi pertanyaan para pelayan Tuhan saat ini. Oleh karena itu, mari mulai hari ini kita sadar, kalau kita melayani Tuhan, itu semata-mata sebagai ucapan syukur atas kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita. Kebaikan apa yang Tuhan nyatakan? Tuhan yang mati bagi kita, Tuhan yang gantikan kita. Kita yang berdosa harusnya kita yang binasa, kita yang masuk neraka. Tapi Tuhan gantikan saudara dan saya. Oleh karena itu, kalau kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Makanya dalam pelayanan bukan untuk mengharapkan apa-apa. Pelayanan kita sebagai ungkapan terima kasih. Kalau kita mengharapkan sesuatu dalam pelayanan, seringkali kita kecewa. Justru dalam pelayanan kita harus memberi. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya kelebihan, tapi karena Tuhan percayakan. Justru ada banyak pertanyaan. Ada banyak orang yang mungkin lebih hebat dari kita, lebih luar biasa daripada kita. Tapi kenapa kita dipakai Tuhan? Mari mulai hari ini, lihat motivasi hati. Motivasi hati itu penting dalam pelayanan. Motivasi hati dalam pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau motivasinya hanya untuk diri sendiri, maka akan dengan mudah para pelayan Tuhan kecewa, mundur dari pelayanan, tidak setia dalam pelayanan. Kita harus sadar, melayani Tuhan harus punya komitmen. Ketika mungkin ada masalah, ketika mungkin ada tantangan, itu biasa. Bukankah setiap anak-anak kita waktu sekolah, agar naik kelas, harus ada ujiannya, harus ada ulangannya. Untuk apa? Agar naik level. Bisa jadi Tuhan mengizinkan masalah, karena Tuhan akan menaikkan level dalam pelayanan kita. Masakah kita menyerah? Masakah kita marah sama Tuhan? Ingat kasih mula-mula ketika engkau pertama kali melayani Tuhan. Begitu semangatnya luar biasa. Bahkan mungkin kita tidak punya apa-apa waktu itu, tapi kita mau melayani Tuhan. Sekarang, ketika 3 tahun, 5 tahun, ada masalah sedikit, kenapa gampang kecewa? Justru Tuhan izinkan itu terjadi, agar motivasi kita dimurnikan. Jadi mungkin itu sehingga kita nggak akan kecewa, Pak Nathan. Seperti Paulus, pelayanannya luar biasa hebat, tapi ada banyak tantangan, tapi Paulus tetap setia. Motivasi hati untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada para pelayan Tuhan yang mungkin sering kecewa. Udah melayani Tuhan kok begini? Udah melayani Tuhan kok masalah datang? Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah sakit penyakit. Percayalah Tuhan turut bekerja bahkan di balik setiap masalah. Selalu ada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan. Itu harus dipahami. Ya. Itu ya Pak Nathan ya. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana biar kita kuat nih Pak? Ya memang ada tantangan dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya dalam pelayanan. Bagaimana agar kita kuat? Pelayanan itu bicara memberi untuk Tuhan. Pelayanan itu bicara hal-hal rohani. Di dalam gereja, saya sering membedakan ada 2 jenis pelayanan.
Yang pertama, melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan. Alkitab mencatat ketika Tuhan singgah di rumah Maria dan Marta, dua wanita ini melayaninya berbeda. Marta melayani pekerjaan Tuhan. Marta menyiapkan segala keperluan Tuhan. Maria duduk diam di kaki Yesus, melayani Tuhan. Mari mulai hari ini agar kita tetap kuat dalam pelayanan. Kita bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita harus melayani Tuhan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, ketika dia melayani pekerjaan Tuhan, entah itu jadi worship leader, entah itu jadi singer, entah itu jadi pemain musik, apapun. Ketika firman disampaikan, justru nggak seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan. Makanya Tuhan katakan, dia mengambil bagian yang penting. Melayani pekerjaan Tuhan bagus, baik, harus. Tapi lebih dari itu, kita harus melayani Tuhan, melayani hati Tuhan. Oleh karena itu saya percaya orang yang melayani hati Tuhan terpancar dari kehidupan keseharian. Ada banyak orang maaf dalam pelayanan dengan kehidupan sehari-hari berbeda. Agar kita dalam pelayanan kuat, mari kita perkuat kehidupan rohani kita. Mesbah doa, setiap baca firman, punya waktu penyembahan, sungguh-sungguh mempraktekkan firman, itu akan membuat kita kuat dalam pelayanan. Bukan sekedar memanipulasi, merekayasa waktu hari Minggu saja misalnya, tapi dalam keseharian, apa yang kita lakukan dalam pelayanan, kita lakukan dalam kehidupan nyata kita, maka kita akan kuat. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Baik Pak Dosen, terima kasih sudah menguatkan kita yang melayani dengan sungguh-sungguh. Demikian pembahasan Alkitab kita pada hari ini. Satu pesan, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.